وأكون للخير العميم مثالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Akademi Muslim Indonesia dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, semoga Allah senantiasa, semoga kita tidak pernah kehilangan rasa bahwasanya kita selalu dibersamai oleh Allah. Kadang kemaksiatan yang menjadikan kita tidak merasa dibersamai oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah Khalik yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita selaku makhluk. Hilangnya perasaan kita ketika kita harusnya merasa dibersamai oleh Allah biasanya disebabkan karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Banyak manusia yang kita jatuhkan kehormatannya dengan lisan kita. Kita senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain. Kita senantiasa merasa ujub dan merasa tinggi dengan apa yang telah kita lakukan. Biasanya itulah barrier, itulah penghalang yang gagal menjadikan kita merasa dia dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar kalau akhirnya kita mendapatkan sumber ketenangan itu akan kita peroleh kalau kita senantiasa berkesesuaian dengan apapun yang dicintai dan diridai oleh Allah. Siapapun yang terus memaksa dirinya untuk bisa melakukan perkara yang dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, maka dia adalah orang yang tenang pada kehidupan mereka. Dan itulah sesuatu yang paling mahal. Bahwasanya merasa dibersamai oleh Allah merupakan sebuah kekuatan besar yang ada pada kehidupan kita selaku manusia. Kita kadang-kadang gelisah, kadang-kadang merasa tidak nyaman pada kehidupan ya karena sekali lagi dosa dan kemaksiatan kita yang membuat kondisi hati kita merasa tidak nyaman. Sama kalau saya mengambilkan sebuah analogi yang sederhana. Kalau antum atau kalian semuanya sedang ada masalah dengan teman satu kelas, dengan teman satu kantor ataupun teman satu kuliah, maka biasanya kuliah itu menjadi tidak nyaman. Sekolah itu menjadi tidak nyaman karena kita bertemu dengan orang yang belum tuntas masalahnya dengan kita. Kita ketemu di kantin, menjadi tidak nyaman jalan ke kantin. Kita ketika masuk ke kelas, ketika pandangan kita ketemu dengan pandangan dia, menjadi tidak nyaman. Dan yang menjadikan tidak nyaman bukan kelasnya, bukan kampusnya, bukan kantinnya, tapi karena kondisi kita yang sedang ada masalah dengan seseorang yang belum selesai masalah kita dengan dirinya. Maka biasanya itu sangat kita rasakan. Saya bisa ngerasain lah kalau kita sedang bertengkar itu biasanya kondisi tidak nyaman. Saya dulu pernah berselisih paham dengan teman satu kamar saja, satu kamar teman kos gitu. Itu pun kondisinya tidak nyaman selama 3 hari. Karena kita sama-sama merasa apa yang kita lihat itu benar. Tapi ketika kita akhirnya meminta maaf, tulus kita untuk saling membuka hati kita dan kita meminta maaf dengan benar gitu, maka kondisi itu berangsur-angsur membaik kembali dan kondisi itu nyaman. Sama pula bahwasanya kehidupan kita, kadang-kadang kehidupan kita sering tidak terasa nyaman itu ya kita harus mengakui itu karena dosa kita dan maksiat kita. Banyak sekali para orang yang mengatakan bahwasanya ketidaktenangan dalam hidup itu nggak ada hubungannya dengan dosa dan tidak ada hubungannya dengan maksiat. Ya pasti ada, nggak mungkin dong. Orang itu tiba-tiba gelisah sendiri tanpa ada sesuatu yang dia lakukan. Apa yang menjadi ketenangan, apa yang menjadi kegelisahan itu selalu erat hubungannya, selalu erat kaitannya antara kita dengan Khalik sebagai pencipta pada kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita mengerti bahwasanya kalau kita ingin nyaman pada kehidupan kita, ya kita harus berbesar hati. Dan kita harus betul-betul tulus mendatangi Allah, meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena itulah yang membuat tidak bahagia dan tidak nyaman kita menjalani kehidupan. Kalau kalian malam-malam tidak bisa tidur, kalau ditanya kenapa tidak bisa tidur, nggak ngerti, kelihatannya overthinking, banyak yang saya pikirkan. Mungkin bisa dimulai dengan kita mengucapkan istighfar. Dengan tulus gitu, mungkin kita pernah salah sama bapak, mungkin kita pernah salah kepada ibu, mungkin kita pernah salah kepada guru kita, mungkin kita pernah salah kepada teman kita.
Yang kita tidak sadari bahwasanya kesalahan itu ternyata menurunkan kegelisahan yang ada dan menimpa pada kehidupan kita. Karena pada dasarnya sekali lagi, tidak nyamannya kita pada kehidupan disebabkan banyaknya kelalaian yang terus kita lakukan dan kita kerjakan. Tidak mungkin badan tiba-tiba merasa lesu, badan itu tiba-tiba merasa lesu tanpa sebab, tidak mungkin. Pasti ketika badan tiba-tiba lesu itu banyak sebab. Mungkin karena komposisi vitaminnya tidak lengkap, mungkin karena hidupnya terlalu sering rehat di atas tempat tidur, mungkin karena banyak makanan yang ternyata tidak sehat dia konsumsi. Akhirnya banyak sebab itu menyebabkan banyaknya hal kegalauan yang terjadi pada dirinya. Selalu ada jawaban dalam setiap apa yang kita rasakan pada kehidupan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya mental health tidak ada hubungannya dengan kebaikan kita dan tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan kita, saya kurang setuju. Karena tidak mungkin apa yang kita rasakan pada kehidupan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada irisannya dengan bagaimana interaksi kita pada kehidupan di hadapan Allah. Allah itu maha adil, segala sesuatu pasti ada penjelasan dan pasti ada realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah atas seluruh apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya konsep kita bersyukur itu sangatlah penting, terutama ketika kita hari ini hidup pada zaman materialisme. Materialisme betul-betul mengental pada kehidupan. Dia begitu nyata mengalir pada aliran kehidupan manusia dan begitu mendarah daging. Semuanya dilihat dari finansial dan semuanya dilihat dari material. Sehingga ketika kita hidup pada kondisi materialisme yang begitu kuat mendarah daging pada kehidupan, maka semua orang itu memandang segala sesuatu itu ya dengan pandangan finansial. Karena memang yang ada di hadapannya itu kehidupan materialisme. Semuanya diukur, semuanya dilihat dari masalah harta, dari masalah finansial, dari masalah rumahnya, dari masalah berapa rekeningnya, apa yang dia miliki dari rumahnya, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwasanya kehidupan materialisme itu selalu meminta korban dan selalu memberikan tumbal pada kehidupan manusia. Orang yang mereka senantiasa berjalan pada kehidupan materialisme, maka banyak hal yang akan terjadi. Akan terjadi kesempitan, akan terjadi kegelisahan, akan terjadi banyak kecelakaan pada kehidupan ketika kita selalu menjalankan kehidupan materialisme. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Ketika kehidupan materialisme begitu kuat, tidak ada konsep yang paling sepadan head to head dengan konsep materialisme, kecuali adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur. Kita bersyukur atas setiap anugerah dan kita bersyukur atas setiap kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan jangan terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Siapapun yang mereka senantiasa mampu bersyukur pada apa yang Allah telah berikan, lalu melihat segala sesuatu, tidak dilihat dari masalah materialismenya, masalah finansialnya, dan masalah ekonominya, insya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang semacam itu, insya Allah, adalah orang-orang yang mereka akan diberikan kemudahan untuk bersyukur. Sekali lagi saya mengatakan bukan bahagia, lalu kita baru bisa bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak perlu menunggu waktu yang lama. Dan bersyukur tidak perlu syarat. Saya bahagia dulu, nanti baru bisa bersyukur. Salah. Mari kita koreksi dan kita benarkan. Bersyukurlah, pasti kamu akan bahagia. Jadi kalau ada orang ketika dia merasa tidak bahagia, ya karena dia kurang bersyukur terhadap apa yang telah dia peroleh. Dia suka membandingkan, dia suka mengukur apa yang dia peroleh dengan apa yang dibandingkan dengan orang lain. Dan itulah hilangnya konsep kebahagiaan pada kehidupan kita. Maka marilah kita mencoba untuk memberikan bahwasanya hidup kita itu takarannya sudah pas. Tidak ada yang terluput dan tidak ada yang salah pada takaran yang sudah kita dapatkan pada kehidupan. Tidak ada sikap terbaik kecuali adalah bersyukur.
Karena kesyukuran itulah yang akan membahagiakan, kesyukuran akan melapangkan, kesyukuran itu akan melegakan pada kehidupan kita selaku seorang hamba. Amin, amin insyaallah. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita akan meneruskan pembahasan. Kalau tidak salah, pembahasan tentang 5 ways to release. Kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki perkara yang bisa menjadi sebuah poin kita untuk melepaskan beban dalam kehidupan kita. Karena biasanya yang menjadi sebuah perkara mental issue itu adalah ketika kita terkadang tidak bisa mengelola beban yang ada pada diri kita dan kehidupan kita. Mari kita mulai. Kita pada pertemuan perdana, kalau tidak salah saya menyampaikan begini. Kehidupan itu sebenarnya bukan hanya sekedar dijalani. Kehidupan itu bukan hanya sekedar dilewati, tapi kehidupan itu sejatinya memang harus perlu diilmui. Karena memang kehidupan yang kita lalui tidak selamanya lurus, datar, dan mengenakkan kita ketika melewati kehidupan dalam perjalanan kita. Kehidupan itu terkadang belok kanan, belok kiri. Kehidupan itu terkadang naik dan turun. Dan banyak sekali hal yang kita jumpai pada kehidupan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita memiliki sebuah konsep dalam kehidupan bahwasanya kehidupan itu hanya sekedar dilewati dan dijalani, kita tidak lebih kehidupan kita sebagaimana kehidupan ikan, hanya sekedar menjalani kehidupan. Berpindah dari satu karang ke karang yang lainnya, dan tidak lebih dari itu. Dan kita tidak lebih dari kucing. Kucing itu menjalani kehidupan sekedar dijalani. Dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu dia memakan konsumsi makanan yang dia butuhkan dan tidak lebih daripada itu. Tentunya kehidupan yang kita harus jalani bukan semacam itu. Nah inilah yang menjadikan kita harus memahami hidup itu tidak hanya perlu dijalani, tapi hidup itu harus betul-betul perlu diilmui. Supaya betul-betul kehidupan yang kita jalani kita tahu bagaimana kita memberikan ilmu pada setiap proses kehidupan kita, supaya proses kehidupan kita mampu untuk kita sikapi dalam setiap takdir dan setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Nah itulah bahayanya, kalau hidup hanya sekedar dijalani dan tidak diilmui. Maka ketika kita paham point of view-nya bahwasanya hidup itu harus diilmui dan bukan hanya sekedar dijalani, maka salah satu di antara perkara yang harus kita berikan ilmu pada perjalanan hidup kita itu apa? Bahwasanya kehidupan kita itu harus kita berikan ilmu. Ketika kita harus mengerti bagaimana kita mengeluarkan beban pada kehidupan kita. Karena kalau kita menjalani kehidupan, lalu kita tidak tahu bagaimana memiliki satu ilmu, memiliki satu referensi untuk mengeluarkan beban yang ada pada kehidupan kita, tentunya itulah yang akan menjadikan kehidupan kita berantakan. Kapan kehidupan kita berantakan? Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkan beban yang ada pada kehidupan kita dalam perjalanan hidup. Dan itu yang menjadikan kita sering celaka, dan manusia celaka di dunia ataupun di akhirat. Karena dia tidak tahu bagaimana menyikapi setiap beban yang hadir pada hidupnya. Manusia itu kalau punya sampah di depan rumahnya, tapi dia tidak tahu bagaimana membuang sampah, dan tidak tahu bagaimana manajemen sampah, lama-lama sampah itu menjadi masalah serius pada kehidupan manusia. Kenapa? Karena bagaimanapun kita harus punya ilmu dan teknologi mengelola sampah, supaya sampah tidak menimbun kita. Karena sampah kalau diremehkan, lama-lama kita menimbun sampah, lama-lama menjadi masalah serius. Yang salah bukan sampahnya, yang salah kalau kita tidak memiliki ilmu dan teknologi mengelola sampah. Itulah yang menjadikan kita harus paham betapa besarnya fungsi dan kedudukan ilmu, terutama pada kehidupan, untuk menyikapi bagaimana kalau kehidupan kita ada beban. Sama dengan saya pernah memberikan contoh. Saya kalau mengangkat gelas ini itu kira-kira 1 kilo, kurang lebihnya. Kalau saya mengangkat 5 menit, saya masih mampu mengangkat gelas ini. Tapi kalau saya mengangkat gelas ini selama 1 jam, lama-lama tangan saya gemetar.
Kalau saya diperintahkan untuk memegang gelas ini dalam 1 hari, saya tidak akan mampu. Pasti saya jatuhkan gelas ini. Karena apa? Karena tangan kita tidak disetting oleh Allah untuk memegang beban selama berhari-hari. Kita hanya disetting untuk menahan beban sebentar, lalu meletakkan, dan lalu kita memakai tangan kita pada fungsi yang lainnya. Itu menjadikan kita mikir, oh hidup itu bukanlah ketika kita terhindar dari beban, bukan. Tapi hidup itu adalah bagaimana kita selalu memiliki sebuah referensi yang kita tanamkan kepada pikiran kita, bagaimana kita bisa mengelola setiap beban yang terjadi pada kehidupan. Karena intinya salah satu kehidupan itu yang mengilmui bagaimana kita berinteraksi kepada setiap beban yang hadir pada kehidupan kita. Semua manusia pasti punya beban. Nggak ada manusia yang nggak punya beban dalam hidupnya. Maka sebagaimana kita mendapati bahwasanya kita itu disetting oleh Allah tubuh kita. Tubuh kita itu kalau minum, jadi tubuh kita ini kalau minum, tubuh kita kalau kita minum, maka tubuh kita bisa menampung airnya, minum yang kita ini. Tapi seluruh perangkat di dalam tubuh kita, organ tubuh bagian dalam, merubah air minum, air putih untuk diberikan asupannya kepada seluruh bagian tubuh, lalu akhirnya menjadi air seni. Lah air seni itu berapa lama bisa ditahan oleh tubuh kita? 15 menit, 30 menit, paling lama 1 jam. Itu pun sudah terasa kesakitan kalau manusia sudah menahan kencing selama 1 menit. Selama 1 jam. Maka harus dikeluarkan. Makanya akhirnya kalau boleh kita analogikan dan boleh kita kiaskan, maka sesungguhnya air seni itu beban. Dan kita harus tahu bagaimana mengeluarkan beban air seni keluar. Kalau tidak, air seni itu akan kembali menjadi racun bagi kehidupan kita. Kita bisa menahan kotoran setengah jam, 1 jam. Tapi setelah itu kita harus mengeluarkan kotoran. Kalau tidak, dia akan berada di dalam tubuh kita dan menjadi racun. Meracuni liver, meracuni lambung, meracuni limpa, dan seluruh bagian tubuh yang ada pada diri kita. Disebabkan karena kita tidak bisa mengeluarkan kotoran itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Maka kalau kita pada kehidupan, kita mulai dari sebuah mindset yang benar. Jadi setiap orang yang ingin sekali memperhatikan kesehatan mental yang ada pada hidupnya, itu harus dimulai dengan sebuah sikap hidup memang tidak hanya sekedar dijalani, tapi hidup harus diilmui. Dan salah satu di antara irisan ilmu pada kehidupan yang kita harus ilmui adalah gimana sih kalau kita menemukan masalah, kita menemukan problematika pada kehidupan kita, dan kita harus mengeluarkan masalah itu. Supaya masalah itu hinggap sebentar pada diri kita, lalu kita punya cara menguraikan masalah itu, supaya masalah itu tidak meracuni pikiran kita. Orang yang, na'udzubillah min dzalik, orang yang mati bunuh diri, ya kan? Orang yang mati bunuh diri. Maka sesungguhnya, pada dasarnya, itu adalah orang yang mereka itu tidak mampu mengelola satu beban. Ya, tidak mampu mengelola satu beban. Sehingga ketika manusia itu ketika tidak mampu mengelola satu beban, biasanya mereka akan stres dan depresi dengan beban itu. Dan tidak ada yang paling indah dipandang sama orang depresi kecuali mati. Makanya maaf ya, tahun 2023, kalau tidak salah, mencatat hampir 1000 angka mati bunuh diri di Indonesia. Berarti 1 hari bisa terjadi 2 kali kasus mati bunuh diri. Dan itu angka yang sangat tinggi. Kenapa orang memandang kematian bunuh diri itu menjadi sebuah solusi prematur ya bagi mereka ketika sedang menghadapi masalah? Ya karena tadi, beban yang ada pada hidupnya tidak dia keluarkan, meracuni pikirannya, meracuni hatinya, meracuni mindsetnya. Sehingga ketika sudah meracuni, dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga akhirnya tidak ada sikap paling singkat dan sikap paling jalan pintas kecuali adalah mati bunuh diri. Dan itu akibat fatalnya. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya inilah yang menjadikan kita selalu harus paham.
Kita ini pada kehidupan pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Sebutkan mana manusia yang tidak punya masalah pada kehidupan mereka. Yang salah itu bukan masalahnya. Yang salah itu bukan problematikanya. Tapi yang salah itu adalah ketika kita memiliki problematika yang hadir pada kehidupan kita, lalu kita tidak tahu bagaimana kita berinteraksi pada masalah, mengeluarkan beban masalah, dan kita tidak tahu bagaimana how to release, bagaimana kita melepaskan beban yang ada pada kehidupan kita, itu yang biasanya menyebabkan banyaknya kecelakaan dan kemudaratan yang menimpa pada kehidupan kita selaku manusia. Dan ini yang paling berbahaya. Ya. Oleh karenanya inilah yang menjadikan kita harus paham apa sih yang kita harus lakukan. How to release. Kalau memang sekarang kalian sedang menghadapi satu beban, saya juga menghadapi satu beban, apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita supaya beban itu tidak meracuni kita ketika kita tahu cara mengeluarkan beban itu dan menguraikan beban itu untuk tidak selalu menempel kepada kita setiap waktu dan setiap saat. Ini yang kita harus paham. Sekarang mari kita bahas. Ya. Sebelum kita membahas langkah-langkah apa yang kita teruskan dari pembahasan kita sebelumnya, maka kita harus paham. Apa sih Ustadz konsekuensinya kalau saya tidak tahu bagaimana cara untuk merilis apa yang menimpa pada diri saya? Ya. Maka setidaknya kalau kita manusia tidak tahu bagaimana cara untuk merilis dan melepaskan beban yang menimpa dan menghimpit pada kehidupan kita, setidaknya ada 3 kondisi negatif yang terjadi. 1, kita akan selalu merasa bahwasanya kita manusia paling tragis. Kita akan selalu merasa bahwasanya kita manusia paling tragis. Kenapa? Karena setiap beban itu seakan-akan kita yang paling berat dari seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Karena dia tidak bisa sama sekali berinteraksi sama bebannya. Akhirnya apa? Sayalah manusia paling tragis. Saya anak paling tidak beruntung di dunia ini. Saya adalah orang yang paling tidak, saya adalah manusia paling sial pada kehidupan. Dia akan selalu merasa paling tragis. Karena apa? Terbebani dengan sesuatu yang berat itu menjadikan akal sehat itu tidak bisa berjalan dengan seharusnya. Orang lagi kebebanan dengan beban itu ya akhirnya yang terjadi ya marah-marah terus. Karena apa? Karena dia merasa bahwasanya hidupnya berat sekali dan dia merasa paling tragis. Yang kedua, kalau manusia tidak tahu bagaimana rilis yang ada pada beban dan problematika yang hadir pada hidupnya, manusia itu akan senantiasa merasa dirinya itu korban terus. Padahal hidup, kalau ada masalah, lalu kita selalu senang menempatkan diri kita sebagai korban, pasti kita tidak akan bertumbuh. Ya, dan maaf ya, kalau boleh saya sampaikan, apa kunci kesuksesan seorang Nabi Yusuf? Padahal Nabi Yusuf itu hidupnya ketika dari kecil itu tidak beruntung, dalam tanda petik. Dibenci sama 11 saudaranya. Dibenci sama 10 saudaranya Nabi Yusuf. Bukan hanya sekedar benci loh, dibuang di sumur tua. Bukan hanya dibuang di sumur tua lalu menjadi budak. Bukan hanya menjadi budak, setelah itu digoda sama perempuan yang jatuh cinta kepadanya. Ketika dia memiliki syahwat lalu Nabi Yusuf menolaknya, tapi justru Nabi Yusuf yang dijadikan dan dituduh menjadi pelaku, playing victim. Lalu dijebloskan ke penjara. Loh, Nabi Yusuf itu sebenarnya hidupnya itu dalam tanda petik itu penuh dengan berbagai macam masalah. Tapi kenapa Nabi Yusuf bisa keluar dari lingkaran setan masalah yang menimpa pada hidupnya dan akhirnya menjadi seorang tokoh sejarah, bukan hanya sukses menjadi Perdana Menteri di Mesir, tapi Nabi Yusuf itu pun akhirnya diangkat menjadi Rasul di hadapan Allah. Karena Nabi Yusuf itu tidak pernah menempatkan dirinya itu sebagai korban. Wah, saya korban. Sehingga ketika Nabi Yusuf tidak pernah menempatkan dirinya menjadi korban, dia keluar dari lingkaran setan itu. Dari semua masalah yang terjadi pada hidupnya ketika tidak ideal. Maka akhirnya Nabi Yusuf bisa terus memiliki sebuah harapan, optimisme. Dan siapa yang menduga?
akhir perjalanan seorang anak kampung dalam tanda petik yang begitu jauh dari negeri Mesir, yang dibuang di dalam sumur tua, yang dibenci, lalu dituduh dengan payung victim ketika dia dituduh melakukan pemerkosaan, dari anak kampung yang bertubi-tubi masalahnya itu bisa keluar menjadi pemenang, lalu akhirnya menjadi Perdana Menteri. Bahkan 10 saudaranya yang dulu membuang Yusuf meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Itu kita kalau membedah, apa kunci kesuksesan anak singkong dalam tanda petik anak kampung, yaitu Nabi Yusuf, yang akhirnya beliau menjadi seorang nabi mulia sekali, yaitu menjadi seorang rasul yang bahkan kisahnya diceritakan detail di dalam Al-Quran. Ceritanya itu detail. Bahkan kalau kalian itu membaca Al-Quran, kalau saya ditanya, apa surat yang paling indah itu urut gitu, surat Yusuf. Semua itu tidak putus menceritakan Nabi Yusuf. Jadi kalau kita menghafal surat Yusuf itu dari awal sampai akhir tuh semua ceritanya tentang Yusuf. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati bahwasannya kekuatan Yusuf itu ada pada kekuatan Yusuf itu terletak ketika beliau tidak pernah merasa dirinya korban. Lalu akhirnya beliau menjadi seorang nabi, bukan hanya sekadar sukses menjadi penguasa. Kalau hanya sekadar sukses penguasa, banyak banget di muka bumi ini yang mereka menjadi penguasa. Tapi penguasa yang akhirnya namanya diabadikan di dalam Quran, kisahnya didetailkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu hanya Nabi Yusuf. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya kalau kita tidak tahu bagaimana merilis diri kita pada setiap beban yang menimpa pada diri kita, ya maaf, kita nanti akan terus memandang diri kita sebagai korban. Dan kalau kita terus memandang diri kita sebagai korban, ya kita lama-lama terpuruk dan akhirnya terkubur. Tahu kan? Kita terpuruk, terkubur dengan masalah kita. Ya akhirnya mati bunuh diri. Yang ketiga, lalu kalau orang itu tidak tahu bagaimana menyikapi masalah yang ada pada hidupnya, apa yang terjadi? Kalau kita tidak tahu bagaimana menyikapi masalah pada kehidupan kita, kita akan cuek. Kita nanti akan cuek. Dan kita nanti apatis. Cuek dan apatis itu bom waktu. Bom waktu yang akan terjadi pada kehidupannya. Dan akhirnya, pada saat itu ketika dia cuek, ketika dia apatis terhadap apapun, akhirnya memandang dari sudut pandang yang negatif, terus perspektifnya ketika dia sudah cuek dan apatis, itu kondisi kayak bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan ujungnya bisa melahirkan depresi yang mengakibatkan mati bunuh diri. Dan maaf ya, semuanya, kalian harus paham. Hari ini kematian mati bunuh diri sudah tidak lagi memiliki pola mimik wajah. Karena apa? Karena terbukti dari kasus-kasus kontemporer yang terekam di media sosial, kita banyak sekali menjumpai orang yang mati bunuh diri itu beberapa jam sebelumnya itu masih tertawa bahagia, seakan-akan masih bermain sama anak, masih bermain dengan anjing, masih ketawa direkam sama keluarganya, atau terekam oleh CCTV. Dan tidak ada yang menyangka 1 jam, 2 jam setelah itu dia bisa memutuskan untuk mati bunuh diri. Karena apa? Beda. Orang depresi tahun 80-an itu kelihatan. Pandangan matanya, sorot wajahnya. Ya, kayak Joker ketika dalam kondisi sudah stres, itu kan matanya sudah betul-betul menelanjangi orang. Gitu. Dari mimiknya sudah kelihatan sebagai orang yang putus asa dan depresi. Kalau sekarang sudah enggak. Sekarang itu depresi tidak lagi memiliki mimik ekspresi wajah. Flat dia, bahkan kayak orang biasa. Tapi di hatinya sedang terjadi pertempuran besar. Yang tidak disadari oleh orang di sekitarnya bahwasanya setelah 1 jam dia ketawa-ketawa, bisa jadi dia memutuskan mati bunuh diri. Dan itu menjadi bom waktu. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita harus betul-betul paham. Jadi kalau kita menjalani kehidupan, kita harus paham. Jangan hanya sekedar dijalani, tapi bagaimana kita mengilmui kehidupan kita.
Kamu bukan monyet, kamu bukan anjing, kamu bukan kucing, kamu bukan ikan. Anjing, monyet, ikan itu hanya menjalani kehidupan. Kita manusia. Kita harus mengilmui kehidupan. Karena kehidupan itu tidak datar setiap waktu. Kadang menaiki satu jalanan tanjakan, kadang menuruni jalanan turunan. Dan itulah pentingnya ilmu pada setiap perjalanan hidup. Kalau hanya sekedar berjalan, kamu butuh kaki. Tapi kamu ketika dibutuhkan untuk mengilmui kehidupan, kamu butuh akal dan hati yang bersih supaya mampu mengilmui pada kehidupan kita. Kemarin kita menyampaikan ya bahwasanya salah satu di antara hal yang kita untuk lakukan yaitu adalah 5 ways to release. Kita ambilkan dari buku yang saya tulis, Make Peace with Yourself. Pada halaman 44 dan 45, di situ saya membahas 44, 45, 46. 5 ways to release. Apa sih 5 perkara yang bisa menjadikan kita mampu melepaskan beban-beban problematika yang ada dalam kehidupan? Yang pertama, bagaimana setiap orang dalam kehidupan ini, dia harus melihat segala sesuatu dengan helikopter view. Dia harus melihat segala sesuatu dengan eagle view. Artinya melihat segala apapun yang terjadi pada hidupnya, segala apapun yang terjadi pada hidupnya itu bukan hanya di satu sisi. Tapi dia harus mulai belajar bahwasanya melihat apa yang menimpa pada dirinya itu dari helikopter view. Biasanya kita sering stres pada kehidupan kita ketika melihat masalah yang terjadi pada kehidupan kita itu hanya yang kita lihat itu pada ujungnya saja. Hanya pada ujungnya saja. Lalu yang ada pada ujung kehidupan kita itu yang kita lihat. Lalu itulah yang kita maknai kehidupan. Salah. Memberikan makna pada kehidupan kita itu harus helikopter view. Kita harus pandai menempatkan memori-memori pada kehidupan pikiran kita bahwasanya apa yang ada pada kehidupan kita bukan hanya satu episode. Tapi kehidupan kita itu terdiri dari banyak episode. Sehingga ketika menyikapi sesuatu, jangan dipakai satu episode yang paling terakhir. Tapi kamu melupakan episode-episode yang lainnya yang sudah Allah berikan kepada kita begitu indah. Sehingga ketika kita dalam kehidupan kita memiliki helikopter view, ketika kita melihat kehidupan kita bukan hanya pada satu episode, tapi melihat dari sudut pandang episode yang banyak, itu yang menjadikan kita lapang pikiran kita. Kenapa? Semakin kamu lapang memandang episode demi episode yang pernah terjadi pada hidupmu dan pada masalah yang kamu hadapi, semakin lapang kamu menyikapi masalah yang hadir pada hidupmu. Dan itu terjadi ketika kita mendapati kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang yang paling helikopter view memandang masalah yang terjadi pada hidupnya. Padahal maaf ya, ayo kita bedah. Nabi Ayub itu luar biasa. Nabi Ayub itu luar biasa. Kenapa saya mengatakan luar biasa? Ujiannya bertubi-tubi. Kehilangan anak, semuanya. Lalu kehilangan perniagaan dan perdagangan bisnisnya, semuanya raib. Lalu datang kepadanya penyakit yang berat. Sampai kita mendapati konsekuensi penyakitnya itu adalah tatasaqat luhumu Ayub. Berjatuhan itu daging-dagingnya Ayub. Masya Allah ya, tidak main-main itu. Kalau kita melihat ini ada 3 hal besar yang menimpa kepada Nabi Ayub. Biasanya kalau manusia itu salah satu di antara 3 ini. Biasanya kalau anaknya meninggal, usahanya masih sukses. Biasanya kalau usahanya ambruk, anaknya masih sehat. Biasanya kalau usahanya, misalkan kalau dia sakit, usahanya masih sukses, anaknya masih sehat. Biasanya dipilih salah satu dari 3 ini. Loh, Nabi Ayub itu enggak. Nabi Ayub itu Allah ambilkan ujian dari berbagai macam arah, 4 arah mata angin. Diberikan dia, anaknya meninggal semuanya, jadi cuma 1, 4 semuanya. Lalu dijadikan bagaimana dia menderita penyakit, lalu dijadikan usahanya raib, dijadikan istrinya pun sempat meninggalkan dia. Coba, itu ujian dari 4 arah mata angin itu. Tapi seorang Nabi Ayub itu memiliki helikopter view. Beliau memiliki helikopter view. Ketika memandang masalah yang menimpa pada dirinya, beliau memiliki helikopter view.
Helikopter view itulah yang menjadikan Nabi Ayub bisa ngomong dan berdialog dengan istrinya dan mengatakan, memang betul saya sakitnya parah. Tapi bukankah saya sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun? Sebelum saya sakit 70 tahun, Allah menyehatkan saya. Allah memberikan kesempatan saya menjumpai anak-anak saya. Allah berikan kesempatan saya menikmati semua keberhasilan dalam bisnis dan perniagaan yang saya kelola. Kalaulah saya 70 tahun sudah menikmatinya, salahkah diriku untuk bersabar pada 70 tahun sisanya, mengganti 70 tahun pertama yang sudah Allah berikan dengan kemudahan pada diri saya. Itu namanya helikopter view. Jadi kalau kita menjadi orang yang hidup pada kehidupan kita, udah, jangan suka melihat kehidupan kita hanya dari satu sepenggal episode yang paling terakhir. Lalu melupakan banyak episode-episode yang pernah kamu lalui pada kehidupan. Karena apa? Melihat kehidupan kita hanya dari sudut pandang yang paling terakhir dalam sepenggal episode yang paling ujung, itu yang menjadikan kita tidak bijak menyikapi sesuatu. Lihat caranya Allah. Allah, ketika Allah menetralisir kekecewaan, ketika Allah itu menetralisir kekecewaan, ya, manusia ketika mereka itu menjadi suami istri, maka caranya Allah ketika menetralisir kekecewaan manusia ketika menjadi suami istri, maka Allah itu menyampaikan wala tansawul fadla bainakum yang ada di dalam surat An-Nisa. Ya, sebentar saya tulis. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 kalau tidak salah. Wala tansawul fadla bainakum. Maaf, dalam surat Al-Baqarah 237. Ya. Allah ketika ingin memberikan terapi kepada suami istri, ketika suami istri itu lagi, mereka lagi berselisih, ada konflik gitu. Ada kata-kata yang indah dari Allah dalam surat Al-Baqarah 237. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah dilakukan pasanganmu di dalam kehidupan kalian berumah tangga. Kalau kita cermati surat Al-Baqarah 237, kalau kita zoom in kan, kata wala tansawul fadla bainakum itu sebenarnya adalah caranya Allah mendidik manusia supaya manusia itu punya helikopter view memandang satu masalah. Ya, sehingga ketika kita melihat pasangan kita lagi marah karena kekecewaan yang terjadi dari sebuah pertikaian di ujung satu episode yang sedang dijalani bersama suami atau istri kita, Allah itu menarik kita. Jangan dilihat ujung masalahnya, lihat dulu apa kebaikan yang pernah kalian lakukan di antara kalian ketika kalian suami istri. Kenapa Allah menggunakan kalimat wala tansawul fadla bainakum? Jangan lupa kebaikan yang terjadi pada kehidupan kalian. Karena biasanya yang menjadikan kita cepat depresi itu apa? Lupa setiap episode-episode kebaikan yang pernah Allah hadirkan kepada kita, lalu kita hanya melihat ujungnya tok. Lah melihat ujung itu yang menjadikan kita depresi. Ya kan? Makanya kalau ada suami istri, contoh saya, misalkan sedang bertengkar atau sedang berselisih pendapat dengan istri saya tercinta Bibu, maka yang kita harus pikir itu apa? Jangan hanya melihat pada ujung episode ketika sedang bertengkar. Tapi yang kita lihat, oh dia melahirkan anak-anak saya. Dia yang merawat anak saya. Dia yang rela begadang tiap malam menyusui anak-anak saya. Yang mana air susunya saja kalau dihargai dengan harga sebagaimana susu formula, berapa harganya? Akhirnya cara kita memandang bukan hanya pada ujung episode ketika kita sedang bertengkar dengan istri kita, tapi melihatnya kemana-mana. Itu yang menjadikan kita lapang. Hari ini kalian ada yang sedang bertempur dengan beban. Kalian sedang bertempur dengan satu beban berat. Yaitu adalah kalian merasa bahwasanya kalian dipecat dari pekerjaan kalian. Maka sesungguhnya kalian pasti sedih. Tidak apa-apa, divalidasi saja. Kesedihan itu divalidasi. Tidak apa-apa sedih. Sedih tidak aib. Sedih tidak aib. Kalian kalau sedih-sedih aja, tidak apa-apa. Dirasakan kesedihannya.
Tapi sedih itu bukan aib. Setelah kalian itu memvalidasi bahwasanya kalian itu sedih, maka jangan hanya berhenti di situ. Lihat, apa kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Oh, sebelum dipecat, kalian pernah hidup di situ lama, dalam kondisi kecukupan, pergi ke kantor juga tidak pernah kekurangan, hidup juga berjalan lancar gitu. Yang mana ketika kita melihat itu dari sudut pandang yang luas, itu yang akan menjadikan seorang manusia itu mampu menetralisir depresi. Dan dia akhirnya menjadi orang yang paling mengerti tentang makna pada hidupnya ketika melihatnya itu dari segala sudut pandang. Kecewanya kamu sama suami hari ini, mungkin suamimu, maaf, ya terkadang cuek dan tidak suka membantu dirimu untuk menyapu, tidak suka membantu dirimu untuk mengepel gitu. Maka ingat aja kebaikannya. Oh, bagaimanapun dia yang merawat saya kalau saya sakit. Orang yang kalau saya dihina sama tukang ojek, dia yang paling membela saya. Orang yang tidak mau ada orang yang menghinakan, merendahkan saya, kecuali yang pasti meninggikan derajat saya, itu suami saya. Sehingga cara pandang yang utuh melihat segala sesuatu, bahwasanya manusia itu bukan hanya terdiri pada satu episode, tapi terdiri banyak episode-episode yang ada pada hidupnya. Aktivasi pikiranmu. Aktivasi pikiranmu. Aktivasi pikiranmu bahwasanya kamu itu episodenya banyak yang dikirimkan Allah pada hidupmu. Janganlah tertahan dan terpenjara pada sudut pandang episode paling ujung yang menimpa pada diri kita. Nah, itu yang menjadikan kita nanti akan tenang. Sehingga dada kita tidak terus terbebani. Saya selain menyebutkan Nabi Ayub, kita menyebutkan Abu Kilabah. Abu Kilabah itu tragis sekali. Makanya Abu Kilabah itu disebut dengan Ayubnya umat Rasulullah. Diusir dari rumah, tangannya buntung, kakinya patah. Ya, hidup di sebuah tenda yang sudah sobek-sobek pakaiannya, sudah sobek-sobek kainnya. Loh, tapi bisa merasa bahagia. Hidup di pinggiran kawasan dekat dengan pantai, dalam kondisi tidak lagi bersama dengan keluarga, tangannya buntung, kakinya patah, kondisi badannya sakit-sakitan, hanya ditemani tenda yang ditutupi dengan kain-kain yang sudah sobek. Tapi zikirnya Abu Kilabah itu zikir yang paling tulus dan bukan zikir rekayasa yang ditampilkan di sosmed. Zikirnya Abu Kilabah itu apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah memberikan kepadaku sebuah keistimewaan pada fisikku dengan penciptaan yang tidak biasa di atas rata-rata manusia. Itu tuh kan dikir seakan-akan seorang Abu Kilabah itu orang yang tinggi, putih, tanpa menawan, mempesona setiap orang kan. Oh, dikirnya semacam itu kan. Tapi ketika akhirnya dikir itu didengarkan seseorang yang bernama Muhammad mendatangi dan mencari siapa yang menyebutkan dikir itu, dia kaget. Ternyata yang berzikir Abu Kilabah tangannya buntung, matanya buta, kakinya patah, tidak bisa berjalan, rumahnya tidak punya rumah, hanya tenda yang berdindingkan dengan kain-kain yang sudah sobek. Dan itu diucapkan olehnya dengan rasa gembira mengucapkan zikir itu. Yang menarik ada pada dialog antara Muhammad yang menemukan Abu Kilabah ketika zikir itu lalu berkata, "Loh, apa yang menjadikan kamu bersyukur kepada Allah dengan penciptaan? Padahal engkau sejatinya kayak gini, buta, buntung, patah kakinya dan berpenyakit." Perhatikan yang dilihat oleh Abu Kilabah. Beliau itu mampu melihat eagle view-nya. Bukankah Allah bisa menjadikan lautan itu, Allah kirimkan gelombang untuk menenggelamkan aku? Mampu, kata Muhammad. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah mampu mengirimkan kilat halilintar untuk menyambarku. Ya, dan lalu saya menjadi mati gosong disambar halilintar. Mampu tidak? Mampu. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah mampu menjadikan bumi ini retak, lalu saya terposok di antara retakan itu dan ditutup kembali retakan itu. Mampu. Mampu, kecil itu bagi Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Apakah saya tidak bisa bersyukur dengan keistimewaan
yang Allah berikan sama saya. Itu yang menjadikan akhirnya Abu Kilabah itu tetap dalam kondisi bahagia. Walaupun secara teori mata kita memandang seharusnya Abu Kilabah itu betul-betul sedang struggle untuk ridho sama hidupnya. Tapi dia justru lebih dari hati. Tapi justru dia sangat ridho dengan hidupnya. Itu yang disebut dengan masalah helikopter view. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, jangan pernah lupa helikopter view. Kalau kamu lagi kecewa sama ibumu, mungkin ibumu kecewa ketika ada satu jodoh yang kamu inginkan belum diterima sama ibumu. Jangan hanya melihat ketika tawaran jodoh itu sedang ditolak sama ibumu. Lihat ibumu merawatmu, ibumu menggendongmu, ibumu yang ketika waktu kecil yang setia melatihmu berjalan, ibumu yang dengan setia melatihmu untuk bicara. Kamu hari ini bisa bicara itu ya karena ibumu yang cerewet. Ayolah, hidup itu kan bukan hanya sekedar melihat ujung. Kalau komputer saja, ada banyak chip, ada banyak sekali komponen gitu. Manusia itu banyak episode hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami betul. Jangan hanya melihat pada ujung episode yang menimpa kita, tapi lihatlah secara utuh. Itu akan tenang. Ya. Kita contohnya saya di dalam dakwah, saya ingatkan sama antum semua. Apakah saya dalam dakwah itu langsung semua orang terima? Enggak. Enggak. Banyak yang nggak suka sama saya. Mungkin juga kalian punya teman yang ketika mendengar nama Umar Mita, dia nggak suka. Lalu bilangnya apa? Oh, nggak sunnah itu. Ustadz Syubhat, Ustadz Al-Bid'ah. Lain sebagainya. Tapi kalau kita sedang menghadapi orang yang membenci kita, haters gitu untuk kita, yang kita lihat bukan hanya hatersnya. Lihat aja, banyak nggak orang-orang yang mereka mau ngaji sama kita, mau tulus membantu kita, mau tiap waktu nunggu kajian ilmu dari kita, lebih banyak insya Allah. Lalu kenapa kita harus fokus sama orang yang membenci kita? Itu namanya eagle view. Cara kita memandang itu sebagaimana helikopter melihatnya itu semuanya. Apapun kalau dilihat ujungnya tok, itu biasa. Coba kalau kita ngelihat rumah-rumah dari bawah itu memang indah, tapi tidak seindah kalau kita naik ke atas gitu. Kita misalkan naik apartemen atau hotel lantai 25, lalu kita ngelihat rumah-rumah kecil-kecil itu terasa indah, mungil, dan begitu enak untuk dilihat. Kelap-kelip lampunya itu membuat cerah bagi siapapun yang melihatnya. Itulah enaknya kita melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang luas. Orang kalau sedang ada masalah hutang, oke, hutang menghimpit kamu. Tapi kan kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ayo bayar satu persatu, berusaha. Jangan terus dalam kondisi terpuruk lalu terkubur dengan kehidupanmu. Kamu berjalan, kamu terus melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Karena pada dasarnya itulah yang membuat kita akan terasa lapang hidup kita. Semakin tinggi kamu melihat segala sesuatu, semakin indah segala apa yang berjalan pada hidupmu. Melihat matahari terbit di tempat yang tinggi itu jauh lebih indah. Makanya kenapa orang itu mendaki gunung? Kenapa kita ini harus mendaki gunung? Kita ini harus mendaki gunung karena kadang-kadang sunrise itu tampak indah kalau dilihat dari puncak gunung. Dan sunrise itu tampak biasa kalau dilihat dari tempat yang rendah. Coba deh, lihat kembali. Sudah seberapa besar kita melihat segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita dengan helikopter view-nya kita. Ya, jadi ini termasuk how to release pada kehidupan kita. Dan ini namanya the art of life kalau boleh saya mengatakan. Sebagaimana judul Samilah series yang ke-9 nanti di bulan Juli, the art of life. Karena hidup itu perlu dinikmati dengan cara yang diridhai oleh Allah. Kamu, saya, dan semua orang itu tidak ada yang bisa menikmati kehidupan. Kecuali kita harus memiliki eagle view dan helikopter view pada kehidupan apapun yang terjadi menimpa pada kehidupan kita. Ya. Sekali lagi ya, pikiran kita itu modal kita, tapi pikiran kita itu bisa meracuni kita.
Makanya kalau kita sudah tempatkan cara kita berpikir dengan sudut pandang yang luas, kita akan mendapatkan banyak kemudahan pada perjalanan hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berprasangka yang baik. Karena yang membunuh kita itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Artinya, ya kita itu harus paham. Allah itu menciptakan manusia, memiliki mapping, memiliki peta cara dia berpikir. Maka sesungguhnya ketika kita paham bahwasanya separuh kehidupan kita itu ada pada pikiran, maka kita ini harus selalu berusaha betul bagaimana kita itu selalu berprasangka positif pada pikiran kita. Pikiran kita itu bisa meracuni kita, dan pikiran kita itu bisa menjadi kekuatan kita. Dan Allah itu sudah memberikan banyak sekali perintah dan banyak sekali instruksi kepada manusia supaya manusia itu selalu berpikirnya itu positif. Karena tidak ada yang mengkondisikan manusia untuk berpikir negatif kecuali syaitan. Makanya Allah men-treat manusia bagaimana manusia itu selalu berpikir positif. Contoh, ada hadis qudsi, Allahu inda dhanni abdi. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kamu berpikir mudah, Allah mudahkan. Kalau kamu berpikir susah, Allah susahkan. Sebenarnya hadis qudsi dalam sanad yang sahih ini, Allah inda dhanni abdihi, itu sebenarnya kita harus paham. Allah itu sedang mengkondisikan kita itu selalu berpikir yang positif. Ya. Karena sesungguhnya dengan berprasangka yang baik pada kehidupan kita, maka sesungguhnya itu akan mengangkat berbagai macam masalah yang ada pada kehidupan kita. Kamu tertancap duri, langsung mikirnya itu positif. Oh, ini menggugurkan dosa. Jadinya enak. Makanya Nabi pernah mendatangi Arab Badui. Arab Badui itu sakit. Ketika didatangi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Arab Badui itu dalam kondisi sakit, Rasulullah lalu mengatakan kepada Arab Badui itu, la ba'sa tahurun, insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah. Penyakitmu ini insyaallah meringankan beban dosamu. Ternyata Arab Badui yang tua ini lalu dia berkomentar, apa-apaan kamu? Ini sakit yang akan mencelakakan diriku. Nah, itu pikiran dia. Maka Rasulullah tidak memaksa, ya sudah kalau itu yang kamu pikirkan. Tidak, beberapa lama setelah itu Arab Badui itu meninggal dunia dengan penyakitnya. Persis sebagaimana yang dia prasangkakan. Maka disitulah kita paham. Kita itu sering sekali melalaikan dan melupakan serta meremehkan pikiran kita. Karena kita sekedar menjalani hidup. Ya sudah, pikiran kita macam-macam, ya sudah. Akhirnya apa? Apa yang berjalan pada kehidupan kita ini, akhirnya kita menemukan kesulitan, menemukan berbagai macam kegetiran hidup kita. Ya karena kita sering membiarkan pikiran kita terperosok kepada negative thinking. Lalu akhirnya menjadikan kita mendapatkan apa yang kita khawatirkan itu betul-betul menimpa pada kehidupan kita. Ya tidak bisa kayak gitu. Makanya orang yang senantiasa berpikir optimis, maka sesungguhnya Allah yang akan hadirkan. Kamu ketika punya hutang hari ini, lalu kamu menganggap susah ini hutang ini akan dibayar. Ya betul-betul susah. Kamu mikirnya memang susah kok. Tapi kalau kita berpikir, insya Allah saya akan membayar hutang ini dengan izin Allah. Kamu akan dibayar oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Saya pernah mendengar kisah, ada salah satu kisah. Saya nggak perlu menyebutkan namanya lah, banyak sekali di YouTube. Dia mengatakan, saya bisa membayar hutang hingga miliaran. Karena pada saat itu saya tidak pernah kehilangan prasangka baik saya sama Allah. Itu di situ dia memulai seminarnya. Saya tidak pernah kehilangan momentum bahwasanya saya berprasangka Allah membantu saya membayarkan hutang. Dan dalam perjalanan waktu, Allah berikan kepadanya modal untuk membayar semua hutangnya.
Ya. Semua itu dimulai dari prasangka yang positif. Semua itu dimulai dari prasangka yang positif. Sehingga ketika manusia selalu berprasangka yang positif pada kehidupan mereka, itu yang akan melapangkan kehidupan kita. Pikiran kita itu kalau secara tidak berlebihan, pikiran kita itu kayak algoritma Instagram. Kalau kamu membuka football, timeline kamu penuh dengan football. Kalau kamu membuka entertain, maka timeline kamu penuh dengan entertain. Sama, pikiran kita pun sama. Bahwasanya pikiran kita selaku manusia itu, kalau kita berpikirnya negatif, ya negatif yang terjadi pada hidupmu. Tapi kalau kita berpikirnya, insya Allah bayar hutang, insya Allah anak saya menjadi solih, insya Allah anak saya menjadi walinya Allah, insya Allah anak saya menjadi ulama. Terus kekuatan itu mengendap di bawah ada di inception kita, di bawah alam sadar kita. Dan akhirnya bisa mempengaruhi cara kita bersikap dan mempengaruhi cara kita berkata, cara kita mengambil keputusan. Kenapa? Apa yang ada di bawah alam sadar kita itu akhirnya menjadi sebuah karakter kita menyikapi dalam kehidupan. Jadi begitu. Makanya agama ini selalu berisi dengan sebuah prasangka yang baik. Makanya Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Dalam riwayat Muslim, udah jangan mati kecuali kamu betul-betul berprasangka yang baik sama Allah. Sudah, kamu jangan mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Itu membangun prasangka. Contoh, apa membangun prasangka yang baik? Kamu ketika sakit, menjenguk orang sakit, doanya apa? Semoga sakitmu menghapuskan dosa. Itu membangun prasangka. Mendatangi orang yang menikah, semoga Allah memberkahi dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dunia dan di akhirat. Itu kan membangun prasangka yang baik. Jadi agama ini Allah itu menginstruksikan manusia berprasangka yang baik. Karena yang membuat kita berprasangka buruk itu syahwat. Yang membuat kita berprasangka yang buruk itu syaitan. Dan itulah masalah-masalah yang menimpa pada hidup kita. Sehingga kekuatan orang beriman itu terletak pada kekuatan prasangkanya yang baik. Selama kalian berprasangka yang baik, datang untuk prasangka itu sesuai dengan realita takdir yang nanti Allah kirimkan. Tidak usah khawatir. Kalian hari ini belum menikah, umur sudah 27, berprasangka insya Allah akan datang pangeran yang kalian betul-betul memuliakan kalian. Kalian wujudkan dalam doa, harapan, itu datang-datang. Cuma kalian sabar waktunya. Kalau kalian umur 29 belum menemukan seorang akhwat yang siap mau menikah dengan dirimu, yakin aja datang. Selalu dengan sebuah konsep bagaimana beban dalam hidup masalah kita itu kita pecahkan dengan berprasangka yang baik. Kamu sedang ada beban bayar utang, berprasangka yang baik. Saya bisa bayar utang ini. Kamu sedang ada masalah rumah tangga lagi bertengkar ini, hebat-hebatnya bertengkar. Kamu katakan sama diri kamu, insya Allah keluarga saya nanti baik lagi. Selama kita semuanya mengevaluasi dan saya pun harus memperbaiki diri saya sebagai seorang suami atau sebagai istri. Baik lagi insya Allah. Karena apa? Karena sekali lagi di situ kita harus memahami betul. Berprasangka itu modal besar pada kehidupan kita. Ya. Dan itu yang kedua. Jadi, bisa jadi segala hal yang terjadi pada kehidupan kita, bisa jadi. Itu merupakan bagian dari prasangka-prasangka buruk yang kita miliki pada kehidupan. Kamu berprasangka pengen punya rumah, bisa punya rumah. Saya dulu ketika tahun 2005-2006, sudah menitipkan harapan, saya pengen punya rumah, ya Allah. Bukan untuk apapun. Tapi saya ingin supaya orang tua saya bisa saya ajak ke Jakarta gitu. Supaya mereka bisa berlindung di tempat yang nyaman. Dan saya tidak pernah kehilangan keyakinan pada saat itu. Ya qadarullah. Ya, 2005-2006 saya membangun harapan itu berprasangka yang baik gitu. Tahun 2009 belum sampai 5 tahun, Allah wujudkan sebuah rumah 92 meter saat itu saya dapatkan. Dengan izin Allah.
Dan persis dengan apa yang saya doakan, orang tua saya datang menemani hari-hari saya pada saat itu. Nah, itulah yang menjadikan kita paham betapa dahsyatnya kekuatan yang harus selalu kita miliki untuk selalu berprasangka yang baik. Itu yang kedua, insya Allah. Ya, jadi itulah dua perkara kita pegang dulu. Memang ada beberapa ways to release, tapi setidaknya kita bahas dua ini. Ini sebenarnya boleh kalian nanti cek di dalam buku Make Peace with Yourself. Di situ saya menuliskan apa sih perkara yang bisa untuk menjadi bagian dari kita mengilmui kehidupan. Yaitu adalah bagaimana kita melepaskan beban yang terjadi pada kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meringankan beban yang ada di dalam kehidupan kita dan hati kita. Sekali lagi kita harus ingat apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Selalu ada Allah dalam setiap masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bisa jadi kecemasan kita, overthinkingnya kita, bisa jadi karena kita jauh dari Allah. Dan bisa jadi ketenangan yang kita peroleh pelan-pelan karena ketulusan kita mendekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini.